Yo, hello people, and welcome back. Ya, selamat datang kembali kalau kalian yang lihat channelku, kalau ada yang lihat channelku. Tapi ya, aku minta maaf karena selama ini aku belum banyak upload, ya kan. Tapi nggak apa-apa, setidaknya aku terus berusaha untuk menjadi yang lebih baik walaupun nggak setiap hari. Jadi, sebenarnya sih aku sudah syuting ini di HP, tapi hasil syutingnya itu nggak bagus lah. Jadi aku coba zoom ya kali ini. Jadi kalau zoom kali ini benar-benar membuahkan hasil, ya mungkin kita pakai zoom. Tapi kalau misalnya apa ya, zoomnya batal ya, ya nanti kita cari cara lain lah. Selama ini itu aku em, berusaha untuk mencari materi ya kan. Dan materinya itu aku dapat dari late night thoughts atau pemikiran tengah malam gitu. Pemikiran tengah malam, pemikiran malam hari kan. Udah malam, tak nggak bisa istirahat, muncullah pertanyaan-pertanyaan aneh. Eh, Jadi kita akan bahas hal-hal ini. Jadi ya aku sekali lagi minta maaf ya karena aku malas belakangan ini buat nyari video. Tapi nggak apa-apa. Kita semua juga pernah malas. Kita semua pasti pengennya enak tiduran. Oke. Yang pertama, oh ini bukan yang pertama, ini cuma ada beberapa pertanyaannya kan. Ada 3 pertanyaan. Oke, kita langsung. Pertanyaan pertama. Oh, baterainya habis. Oke, what action didn't I do which I regret, ya kan? Apakah ada aksi yang aku sesali karena tidak melakukannya? Aku sepanjang hidup ini aku nggak ada aksi yang aku sesali, entah itu dilakukan atau enggak. Tapi kalau aku harus kembali ke waktu, aku milih waktu aku SMA. Waktu itu waktu awal masuk SMA itu aku nggak tahu ya. Aku itu ngobrol sama kakak kelas ya kan, dia itu ternyata anggota OSIS. Waktu itu aku nggak tahu aku ngomong sama siapa gitu kan. Terus kita ngobrol-ngobrol sebentar lah ya kan, bla 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 bla. Dia itu cewek, BTW. Nah ternyata itu besoknya itu hari apa, hari Sabtu kalau nggak salah, itu aku dapat WA itu hari Minggu bisa ya, apa apa latihan gitu kan ya, latihan maksudnya latihan apa buat hari Senin itu kan ada kayak upacara gitu atau kayak seremoni gitu, bukan upacara sih, ya kayak seremoni. Hari Senin ya upacara sih, ya nggak tahu lah, pokoknya ada seremoni ada upacara gitu. Nah waktu itu aku tuh nggak tahu kalau aku dapat WA kayak gitu. Dan waktu itu aku juga benar-benar apa ya, em, nggak terlalu peduliin orang gitu, nggak terlalu peduliin HP gitu. Jadi kayak ya udah urusan-urusanmu sendiri gitu kan. Nah, aku nggak tahunya itu pesan di tab gitu. Aku itu di tab dan besoknya waktu hari Senin itu ternyata yang seharusnya ngibarin bendera itu aku. Di sebelahku itu ada apa, bukan maba sih, kayak murid baru kelas 10 gitu. Dan itu cewek. Ceweknya itu wah cantik banget. Jangkrik, aku nggak dapat kesempatan aku buat kemarin. Seharusnya kemarin sih aku ikut latihannya biar aku bisa dampingin ini cewek ya kan. Tapi em, nggak apa-apa tanpa penyesalan sebenarnya. Dan kita berdua ini dekat gitu aku sama cewek ini. Dan aku tahu cewek ini, tapi mungkin cewek ini aku nggak tahu sama gitu. Dan apa ya? Aku tahu cewek ini detailnya itu waktu ada temanku yang suka sama dia ya kan. Pas stalking kan. Oh ini anaknya. Oh ini anak. Dulu ini kan harusnya yang dapat bendera itu harusnya sama aku gitu kan. Harusnya itu sama aku gengs. Tapi nggak apa-apa lah. Hmm, itu nggak apa ya, berarti itu nggak berdampak fatal sih. Sebenarnya sih nggak berdampak fatal ya kan. Dan nanti beberapa hal yang oh ya, kalau misal kalian nggak tahu di tab itu apa, di tab itu kalau kita baris ya misalnya, kalau kita baris itu ada apa ya, kayak komandannya itu, komandannya yang ngetap pundak ya kan, ditepuk pundaknya. Terus waktu latihannya selesai gitu kan. Tadi yang aku
apa tepuk pundaknya itu stay di sini, jangan pulang dulu, kita ngobrol sebentar. Nah itu untuk artinya itu orang yang aku pilih lah secara ya nggak tahu apa penilaiannya gitu kan, terserah orang yang mau milih. Dan aku itu di tap sama anak cewek ini, dan ya harusnya sih yang ngabarin bendera sama aku ya kan, tapi nggak apa-apa. Aku itu semasa sekolah itu em, aku itu jadi murid yang baik, bukan menjadi diriku sendiri yang baik gitu. Apa yang aku lakukan di sekolah itu aku nurut peraturan sekolah, aku nurut sama apa yang diminta guru, aku nurut sama guru, aku ngapain aja itu ikut sekolah gitu kan. Sebenarnya ini itu hal yang nggak aku banggakan karena aku tidak menjadi diriku sendiri. Dan seharusnya waktu aku sekolah itu aku harusnya menjadi diriku sendiri yang bebas, gak terikat sama aturan sekolah, aturan manapun. Jadi, wah ya waktu itu aku juga bingung ya kan mau masuk kuliah yang mana, mau masuk mana, jurusan apa. Aku pun bingung ya. Ya kalian semua mungkin juga bingung mau masuk mana. Tapi waktu aku sudah lulus kuliah ini dari Brawijaya Ekonomi ya, ya nggak 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 berakibat apa, ya kan? Nggak ada nggak ada yang signifikan lah intinya gitu. Jadi nggak ada yang apa ya, nggak ada yang berubah banyak. Dan seharusnya sih aku mengikuti diri sendiri ya kan, mengikuti apa yang aku mau daripada ngikutin apa yang sekolah mau. Oke, nah ini lanjut nih. Bagaimana kalau orang yang kau cintai itu adalah orang yang beda agama ya kan? Sebenarnya manusia itu punya apa ya, feeling ya kan, atau punya kecenderungan itu ingin mencintai dan ingin dicintai ya kan. Jadi orang yang kamu cintai dan mencintai kamu itu beda agama. Aku bilangnya gas, nggak peduli, gas, gas. Entah itu masalah belakangan keluarga, teman, netizen ya kan, ya terserah itu belakangan. Yang penting gas sama orang ini ya kan, beda agama nggak apa-apa. Nah kecuali kalau kalian nggak dapat warisan 100 miliar, nah itu pikirin lagi ya kan. Tapi untuk orang-orang awam, untuk orang-orang sebagian besar dari kita yang middle class itu nggak apa-apa kalau kalian semisalnya nyaman, merasa dicintai dan mencintai orang ini walaupun beda agama sih gas, menikahlah ya kan. Entah apapun itu konsekuensinya, orang lain nggak tahu apa yang berada di pikiran kalian, orang lain juga nggak tahu apa yang kalian rasakan gitu. Apalagi keluarga ya kan, tante-tante, om-om itu yang rese-rese, nah itu sih, nah itu sih bahaya gitu. Ya apa ya? Sebenarnya sih aku juga mikir ya kan, cewek yang tadi aku sukai itu kan itu juga beda agama itu kan. Dan apakah aku harus ngikutin orang yang satu sekolah ya kan? Karena aku itu percaya ya kan, pernikahan yang paling apa ya, pernikahan yang paling banyak itu lewat sekolah gitu kan ya. Kalau misalnya kamu nggak dapat pacar waktu sekolah ya kan, ya sudah jomblo seumur hidup ya kan. Ya good luck dapat pasangan dari teman kerja gitu. Ternyata waktu aku cari-cari, aku salah ternyata. Ternyata ada perubahan fenomena dalam couple ya kan. Couple itu apa ya? Memiliki evolusi ya kan, berevolusi mereka. Yang dulunya dari teman kerja, teman sekolah, dari keluarga, dijodohkan, dari teman. Sekarang ternyata ada yang poin yang tinggi lagi dari online. Ternyata cukup tinggi ya, 39%. Bedanya dari tahun 95 ini. Tapi ya masih didominasi offline ya kan ini. Dari teman, restoran, teman kerja, keluarga, dijodohin itu kan dari sekolah. Jadi kedua ini primary secondary school sama college sekolah, tetangga, istri tetangga. Terus ini apa? Oh, dari keagamaan ya kan. Dan ini survei dilakukan di Stanford, Inggris. Ya, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini dari Amerika. 82% itu masih menganggap apa ya? Kayak bertemu secara konvensional, kayak ya ketemu offline gitu kan, dari teman, dari kerja, dari sekolah. Aku pikir itu yang dari
teman sekolah itu yang paling tinggi ya kan 60%, terus sisanya 2%, 3% itu teman kerja, teman sekolah, teman kerja, teman komunitas, teman agama. Ternyata enggak ya. Ternyata yang paling tinggi itu di mana ini? Beda-beda ya. Kalau di Amerika ini eh, dari teman atau keluarga, kalau di Inggris ini online ya. Tapi ada juga ini dari Singapura ini. Di Singapura ini 30%-nya dari online, 29%. 29% dari online. Sisanya itu offline, offline semua ya kan. 21% tambah 18 tambah 16 tambah 9 ini aku nggak tahu apakah 100%, tapi ini itu adalah indikator baik bahwa nggak harus dari teman sekolah Anda akan menikah. Dari mana aja sebenarnya bisa. Nah, apa ketemu waktu ikut beasiswa bareng ya kan. Entah waktu apa ya, entah waktu volunteer ketemu jodoh ya kan. Who knows, who knows. Nah nih, is being good evil. Is being good evil. Is being evil good. Is being evil good. Yes, being evil good ya kan. Aku tuh ingat kalau misal kita dari kecil itu dibilangnya bahwa mencuri itu jelek, mencuri itu bohong, mencuri itu nggak bagus ya kan, mencuri itu dosa. Tapi semakin dewasa, apakah mencuri itu benar-benar dosa ya kan? Kalau semisal ada orang miskin yang mencuri makanan untuk bertahan hidup, apakah dia termasuk kejahatan ya kan? Kalau semisal iya kejahatan, berarti bertahan hidup adalah kejahatan karena dia mencuri makanan gitu kan untuk bertahan hidup. Nah, itu yang harus kita pikirkan gitu kan. Terus semisal moralitas itu sebenarnya ya moral itu sebenarnya ada standarnya ya kan, ada apa ya? Ya ada pilih kasihnya gitu kan. Jadi kalau aku sengaja membunuh kucing ya kan, sengaja membunuh kucing dicekal gimana? Orang-orang mikir bahwa aku ini orang jahat, orang yang benar-benar jahat, orang yang ya orang-orang yang pantas dibully. Tapi kalau aku membunuh nyamuk, aku membunuh kecoa, apakah aku ini pantas dibully? Enggak. Aku ini pantas untuk menjadi pahlawan. Aku ini adalah superhero keluarga kalau membunuh kecoa. Kenapa? Dua-duanya kan sama-sama merenggut nyawa. Dua-duanya sama-sama tidak memberi hak hidup pada makhluk hidup. Tapi kenapa yang satunya itu pantas dibully, tapi yang satunya itu jadi pahlawan gitu. Nah, kenapa ya kan? Kenapa kalau kita menganggap korupsi itu haram ya kan? Korupsi itu nggak baik ya kan? Korupsi itu benar-benar jelek. Tapi di satu sisi lain warganya menjarah truk yang guling misalnya. Atau enggak eh, apa ya? Kita itu nyolong apa ya kayak apa? Struk kosong nggak apa sih? Nota kosong ya kan? Bon kosong gitu kan biasanya ya karyawan-karyawan nakal. Apakah itu juga korupsi? Juga ya kan bos kita korupsi ya kita ikut-ikut aja gitu kan loh. Korupsi itu korupsi. Kejahatan itu sebenarnya itu ada pada setiap kita ya kan. Setiap dari kita ini bisa melakukan hal jahat. Dan kita itu pilih-pilih kejahatan kita. Atau kalau bahasa agamanya ini, kita semua pendosa, tapi kita ini pilih-pilih cara kita berdosa. Semisal aku, dosaku adalah korupsi. Aku korupsi 74 kilo emas. Dan orang-orang yang kenal aku, ya kan, kenal aku yang sama-sama korupsi ya, kita temenan. Tapi ada satu orang yang menganggap bahwa aku ini orang hina banget karena aku korupsi. Tapi dia sendiri dosanya itu menggibah, menggosip, apa ya, kayak yang gibah, gibah kan juga termasuk dosa ya kan. Gibah, gosip, terus menghancurkan rumah tangga orang lain, sama-sama dosanya. Dipikir gibah, gosip itu nggak dosa ya kan. Itu kayak apa, membicarakan orang lain tanpa sepengetahuan kita. Kita itu nggak tahu apa yang di dalam apa ya di dalam pikirannya gitu loh ya kan ya, itu ya apa dianggap berdosanya di situ sama-sama berdosanya tapi kenapa kok aku ini dianggap lebih hina gitu why ya karena kita pilih-pilih kejahatan yang kita mau kita pilih-pilih dosa yang kita mau begitu jadi
ada satu orang apa buka apa punya OnlyFans gitu kan. Terus kita menganggap bahwa orang ini hina banget buka punya OnlyFans, terus bla 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 gitu kan ya. Sampai kita sadar kita sendiri berdosanya apa? Kita sendiri berdosanya itu menghakimi orang lain. Itu adalah realita yang kita hadapi hari-hari. Oh ya, BTW, eh, gambar di kiri ini, eh, gambar yang ini AI guys. Ini AI guys. Eh, ini AI ya guys ya. Aku tanya ChatGPT ternyata, oh sudah bisa bikin sebagus ini ya kan. Nggak kayak yang sebelah sini. Sebelah sini. Nah, AI sudah sebagus ini guys. Ya kan. Oke. Hmm. Any late thoughts or questions? Comment below. Kalau kalian ada pertanyaan yang mau aku jawab, aku akan jawab sebisaku. Karena aku ini suka sejarah dan aku akan bahas dalam konsep sejarahnya. Kalau bisa aku akan kasih juga eh, sisi-sisi ekonominya karena aku lulusan S1 ekonomi Brawijaya dan aku masih pengangguran. Ya, nggak nganggur-nganggur amat sih, tapi aku nggak bekerja di sektor formal gitu aja. Jadi untuk hari ini kurang lebih itu. Selamat malam, selamat belajar